kita perintis, awal kita yang bikin ayam ini, jadi kita yang bikin harganya. Jadi pasar yang ngikut kita. Hasilnya lebih baik karena kita bisa bikin harga sendiri, tidak ikut harga tengkulak. Jadi ya kita yang mainin pasar, bukan kita yang dimainkan pasar. Nah kalau sekarang saya mau update telur malah takut. Yang beli banyak, telurnya yang nggak ada. Saya malah takut kaya, Mas. Oke, rewe ya-yaan apa meneh sugih. Perkenalkan, nama saya Raka Putra Rusli, saya owner dari Cengli Telur yang beralamatkan kandang saya di Kabrokan, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Harga telur per butir di peternak itu masih 1.500. Nah, sedangkan di pasar harganya 2.000-an. Wah, saya tertarik. Cuan ini ya toh. Nah, otak bisnis saya bergelora. Terus saya mencoba. Di waktu itu saya bawa uang di dalam dompet cuma 300.000. Ya udah, saya belikan telur itu semua 300.000, tak bawa pulang, tak bersihin, tak beliin mika, tak packing cantik, tak update di status WhatsApp. 10 menit kok sold out. Nah, terus masih nyimpan fotonya, tak upload di grup Facebook. Selang setengah jam dapat telepon, "Mas, telurnya masih enggak? Aku mau pesen 1000 butir." Wah, masuk ini. Poin ini ya toh. Nah udah, terus aku telepon ke temanku yang punya peternakan ayam Kuntara 4 ini, "Om, mau pesen telur 1000 butir ada nggak buat besok minggu?" "Ready, Mas." "Wah, oke, gas." Nah gini ceritanya, kan sebelum aku punya ayam sendiri kan memang saya cuman ngambil telur, istilahnya saya cuman marketing ya, cuman sales lah, cuman ngambil, ada pesanan saya baru ngambil ke tempat saya. Lah ternyata setelah berjalan 5 bulan adalah ternyata stok telurnya menipis, bahkan nggak ada. Soalnya pesanan DOC yang untuk anakan itu semakin banyak. Jadi telur-telur yang konsumsi itu tadi sama teman saya dimasukkan ke kandang penangkaran. Jadi otomatis saya nggak punya telur konsumsi. Nah, mau nggak mau saya harus punya ayam sendiri, sedangkan yang beli ayam yang sudah jadi bertelur belum ada, karena memang teman saya ini perintis awal mula ayam petelur kampung di Yogyakarta ini. Wah, ini tambah poin lagi, nggak ada saingannya, makanya saya tambah tertarik. Saya datanglah ke tempat teman saya, ngobrol sampai jam 3 pagi. "Om, solusinya gimana ini biar aku punya stok telur terus?" "Ya kamu harus punya ayam sendiri, Mas." "Ya udah Om, aku pengen punya 500 ekor dulu. Kira-kira habis budget berapa?" Ketemulah angka 150 juta. Duh, gimana ini cari uang 150 juta dalam waktu seminggu ya? Ya udahlah, daripada pusing, tak jualin lah itu burung-burung beranjangan dan murai batu, sama jual motor juga. Ternyata baru dapat uang 50 juta dari hasil jual motor dan jual burung. Nggak tahu rezeki dari mana ya, temen mantri bank ini datang, kok ngerti banyak orang butuh datang ya lah. Nawarin lah, "Kur, mau ngambil pinjaman nggak Mas Raka?" "Apa dulu nih?" "Kebetulan aku butuh uang." "Berapa Mas?" 100 juta gimana? Soalnya saya di rumah juga punya usaha lain, yaitu Warmindo Cengli. Nah itu disurvei, lolos. Ternyata nggak pakai syarat apa-apa, cuman fotokopi KTP dan kakak. Udah 2 hari cair. Wah, senengnya sedino le mumet. Ya iya, insya Allah tak pakai buat ayam ini. Terus aku bilang ke yang pesen telur, "Pak, Bu, saya minta waktu 6 bulan. Selama 6 bulan maaf, aku nggak bisa nyetor telur dulu. Tapi nanti selama 6 bulan saya kabarin kalau telur udah ready, karena ini ayam saya mau saya pijahkan dulu, saya mau ternak dulu, saya mau kembangkan. Biar besok Bapak Ibu mau cari berapapun telurnya, kami siap." Ternyata udah berselang 6 bulan, telur saya ternyata udah produksi lancar. Tak telepon lagi, "Wah, ini nggak jadi pesen, mati ini." Udah habis uang banyak, kalau nggak jadi pesen mau buat apa telur sebanyak gini. Nah ternyata tetap masih mau. "Oke Mas, nggak apa-apa, ada berapa?" Waktu itu panen pertama belum banyak sih Mas ya, baru seminggu baru dapat 500-an butir seminggu, karena baru awal-awal nelur.
nggak apa-apa mas kirim. Ya, itu seminggu sekali saya kirim ke resto, itu udah punya pelanggan tetap lah. Alhamdulillah bisa buat meringankan angsuran. Itu ceritanya. Di masyarakat itu kan masih ketergantungan telur ayam negeri ya mas ya. Ayam telur kampung kan masih dianggap telur premium, telur yang mahal. Udahlah beli ayam negeri, padahal kandungannya lebih baik ayam telur kampung. Makanya saya mau menyebarkan ke masyarakat, ini loh aku tuh punya produksi telur ayam kampung, sama harganya murah, nggak mahal. Makanya ini saya mau merintis, kan memang stok saya belum banyak, makanya siapa tahu di peternakan di dusun ini besok semuanya bisa jadi telur ayam kampung semua, dan lambat laun masyarakat pasti akan tahu, oh, ini loh telur ayam kampung ternyata lebih baik, kenapa tidak. Ayam Kuntara ini hasil silang-silangan mas, dari ayam impor sama ayam lokal Jawa. Jadi pertama itu nggak langsung jadi ayam kampung petelur, masih banyak tahap. Itu tahapnya 3 tahun bikin ayam ini, persilangannya. Yang bikin ayam ini teman saya Pak Edi Irawan, itu mendatangkan ayam dari Jerman. Itu terus disilangkan dengan ayam merah, ayam kedu, ayam petelur merah itu ayam negeri. Disilangkan, hasilnya jadi Kuntara 1, disilangkan lagi dengan ayam kampung jadi Kuntara 2, Kuntara 3, dan akhirnya inilah jadi ayam Kuntara 4, ayam kampung petelur yang sudah final dan dengan produksi yang cukup maksimal. Kelebihan telur ayam Kuntara ini dia lebih besar, jelas. Terus kuning telurnya itu lebih kuning, kayak hampir telur bebek itu loh mas. Kandungan omega 3-nya juga lebih tinggi. Setelah saya uji lab, omega 3-nya lebih tinggi. Makanya orang-orang pada tertarik, setelah beli telur saya pasti beli lagi. Ayam ini memang setiap hari bertelur. Yang berpengaruh itu di pakannya. Yang penting takaran pakannya itu jangan sampai kurang, jangan sampai terlambat ngasih makan. Seumpama pagi kita ngasih makan jam 7, ya kita harus konsisten jam 7. Sore jam 3, ya sore jam 3 sore kita kasih makan terus. Seperti itu. Jangan lupa juga dikasih suplemen X stimulan buat mendongkrak telurnya gitu. Kalau urusan telur ini baru di lokalan Jogja dulu, karena memang stok saya belum banyak ya. Jadi itu tak jual di resto-resto, di pasar. Bahkan saya tuh mau update, takut banyak permintaan dan saya tidak bisa mencukupi mas. Makanya saya tidak pernah update telur ayam kampung sekarang. Nggak seperti dulu waktu awal-awal merintis. Saya belum punya ayam, saya tuh udah menawarkan kemana-mana. Jadi kalau ayam saya udah produksi, saya nggak khawatir menjualnya kemana. Nah kalau sekarang saya mau update telur malah takut, yang beli banyak telurnya yang nggak ada. Kalau ayamnya malah sudah sampai kemana-mana, udah sampai Makassar, sampai Sumatera, Jakarta, udah hampir seluruh Indonesia lah kalau ayamnya. Cuma Papua kayaknya yang belum, soalnya memang mau kesananya jauh. Hasil panen sementara seminggu dengan populasi ayam 500 ekor saya dapat antara 1.800 sampai 2.000 butir selama seminggu. Ya cukuplah untuk nyetoki konsumen-konsumen ini. Aslinya kurang. Tapi ya alon-alon, modalnya banyak. Sabar, peternak mandiri soalnya mas, nggak disubsidi ini. Nah ini suka dukanya banyak sekali mas. Sukanya dulu ya, dukanya nanti dulu. Kalau sukanya itu ya untungnya banyak, kita bisa mandiri pangan, tidak tergantung sama siapa-siapa. Kalau kita mau berusaha pasti ada jalannya mas. Nah ini sedihnya itu kalau pas pakan harganya naik, mau nggak mau kita harus ambil tabungan untuk beli pakan. Ya biar apa? Biar ayam kita tidak kekurangan mangan. Soalnya kalau kekurangan pakan ya otomatis ayam tidak bertelur, malah kita nanti jatuhnya ruginya lebih besar. Begitu. Dan saya yakin kalau harga pakan naik, harga telur pasti juga otomatis naik. Aslinya juga untung, nggak ada ruginya aslinya. Asal kita ya itu tadi punya tabungan. Ini ya untuk pesan-pesan untuk peternak-peternak Indonesia, jangan berkecil hati. Kita mandiri atau mati pokoknya. Kita jangan
jangan menyerah dengan keadaan. Pokoknya kita harus, pikiran kita jangan sampai ngelokro, menyerah. Pokoknya kita bisa. Yang penting kita yakin, disiplin, jujur, intinya jujur. Ya, jangan lupa modal. Itu arti sukses kalau untuk saya ya itu udah finish finansial, Mas. Jadi kita mau kemana-mana itu udah nggak bingung mau beli apa ya bisa. Kalau sukses itu sepenting urip ayem, apa-apa ada. Saya malah takut kaya, Mas. Oke, rewe ya-yaan apa meneh sugih. Gitu ya. Bersama bermetamorfosa.